Gara-gara minta naik gaji, kontrak baru Vinicius Junior di Real Madrid mandek total. Kabar kurang sedap datang dari ruang negosiasi Real Madrid. Proses perpanjangan kontrak Vinicius Junior dikabarkan terhenti total, meski kedua pihak sebelumnya telah menunjukkan niat untuk melanjutkan kerjasama jangka panjang. Mengutip laporan Mundo Deportivo, Madrid ingin mengikat Vinicius hingga Juni tahun 2030, dan sang pemain sepakat dengan durasi kontrak tersebut. Namun, masalah besar muncul ketika pembahasan menyentuh angka gaji. Vinicius dikabarkan menuntut lebih dari 30 juta euro per tahun, plus bonus penandatanganan kontrak yang sangat besar. Jika disetujui, hal ini akan menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Real Madrid, bahkan melampaui Kylian Mbappe yang baru saja bergabung musim panas ini. Madrid sejauh ini masih tenang, mengingat kontrak Vinicius saat ini masih berlaku hingga 2027, namun, mandeknya negosiasi tentu memberi sinyal tak menyenangkan di tengah ambisi Los Blancos membangun generasi emas baru bersama Vini, Mbappe, dan Jude Bellingham. Situasi menjadi lebih menarik karena Vinicius ternyata sempat menerima tawaran fantastis dari klub Arab Saudi, namun ia memilih bertahan di Santiago Bernabeu demi mimpi bermain di level tertinggi Eropa. Kini, Vinicius merasa Real Madrid harus menunjukkan apresiasi setimpal, terutama setelah ia menolak uang besar demi loyalitas. Meski tidak ada kepanikan dari pihak klub, manajemen Madrid tentu tak bisa mengabaikan fakta bahwa Vinicius adalah pilar utama tim dan salah satu ikon global mereka. Jika negosiasi terus buntu, bukan tak mungkin rumor transfer liar akan mulai bermunculan. Apalagi, dunia tahu bahwa klub-klub Arab dan Premier League siap mengguncang bursa kapan saja. Real Madrid cari cuan besar dari transfer Fran Garcia. Real Madrid kemungkinan akan lebih banyak melepas pemain daripada mendatangkan rekrutan baru di sisa jendela transfer musim panas ini. Salah satu nama yang santer dikabarkan bakal hengkang adalah bek kiri Fran Garcia. Setelah kedatangan Alvaro Carreras, persaingan di posisi tersebut semakin padat, dan Los Blancos pun mempertimbangkan opsi menjual sang pemain. Fran Garcia didatangkan kembali dari Rayo Vallecano 2 tahun lalu dengan biaya sekitar 5 juta euro. Namun sejak kembali ke Santiago Bernabeu, perannya hanya sebagai pelapis Ferland Mendy, bahkan sempat tergeser oleh Eduardo Camavinga yang diplot sebagai bek kiri dadakan oleh Carlo Ancelotti. Kini, dengan kehadiran Carreras dan kondisi Mendy yang masih belum pulih dari cedera panjang, Fran Garcia berpeluang dilepas demi menyeimbangkan skuad. Ketertarikan terhadap Fran Garcia datang dari Serie A, dengan AC Milan disebut-sebut menjadi peminat utama. Klub raksasa Italia itu sedang mencari pengganti Theo Hernandez yang kabarnya akan hengkang musim panas ini. Menurut laporan dari Calcio Mercato yang dikutip oleh Mundo Deportivo, Real Madrid telah menetapkan harga jual 20 juta euro untuk Fran Garcia. Los Blancos sebenarnya masih melihat potensi Garcia untuk bersaing dengan Carreras, namun dengan Mendy yang sulit dijual dan kebutuhan dana tambahan, melepas Garcia dinilai sebagai opsi realistis. Fran Garcia masih terikat kontrak hingga 2026, dan performanya dalam beberapa bulan terakhir merupakan yang terbaik sejak kembali ke Madrid. Namun dengan Carreras diproyeksikan sebagai pilihan utama dan persaingan ketat di sektor kiri pertahanan, peluang Garcia untuk tampil reguler ke depan akan semakin kecil kecuali terjadi krisis cedera. Inginkan Alexis Mac Allister, Real Madrid siap tumbalkan Arda Güler. Real Madrid dikabarkan tengah mengincar gelandang Liverpool, Alexis Mac Allister, sebagai suksesor jangka panjang Luka Modric. Namun, upaya raksasa Spanyol ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait valuasi sang pemain dan sikap tegas Liverpool yang tidak berniat melepas salah satu aset terpenting mereka. Real Madrid sangat ingin merekrut pemain internasional Argentina tersebut sebagai pengganti Modric. Laporan menunjukkan bahwa mereka bersedia menawarkan gelandang muda Turki, Arda Güler, sebagai bagian dari kesepakatan untuk mempermanis negosiasi. Namun, menurut Vicajes, Alexis Mac Allister dinilai lebih dari 100 juta euro, sehingga kecil kemungkinan Real Madrid akan mampu mengamankan kesepakatan musim panas ini. Alexis Mac Allister telah menjadi pemain inti yang tak tergantikan sejak tiba di Anfield dan dianggap sebagai aset yang sangat diperlukan. Kehilangannya akan menjadi pukulan telak bagi Liverpool, terutama setelah berpisah dengan pemain kunci seperti Trent Alexander-Arnold di awal musim panas ini. Pemain berusia 26 tahun ini telah membantu Liverpool meraih banyak trofi sejak kedatangannya dan memainkan peran penting dalam kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022. Ia memiliki semua potensi untuk menjadi salah satu gelandang terbaik di generasinya,
sehingga tidak mengherankan jika klub-klub papan atas seperti Real Madrid tertarik padanya. Meski begitu, ia masih terikat kontrak jangka panjang di Anfield, dan potensi kesepakatan apapun akan membutuhkan kesabaran yang signifikan dari pihak Spanyol. Pemain Real Madrid pertama yang didepak Xabi Alonso pasca hancur lebur di Piala Dunia Antar Klub 2025. Kekalahan Real Madrid 0-4 dari Paris Saint-Germain di Piala Dunia Antar Klub 2025 meninggalkan konsekuensi besar tidak hanya dalam hal reputasi tetapi juga secara langsung memengaruhi masa depan beberapa pemain, terutama Raúl Asensio. Bek Real Madrid, Raúl Asensio harus membayar mahal setelah penampilan buruk di Piala Dunia Antar Klub 2025 Amerika Serikat. Kekalahan Real Madrid 0-4 dari Paris Saint-Germain di Piala Dunia Antar Klub 2025 meninggalkan konsekuensi besar tidak hanya dalam hal reputasi tetapi juga secara langsung memengaruhi masa depan beberapa pemain, terutama Raúl Asensio. Menurut Vicajes, Xabi Alonso selaku pelatih kepala secara belak-belakan meminta Dewan Direksi Real Madrid untuk melikuidasi Asensio di jendela transfer musim panas ini. Ahli strategi asal Spanyol itu yakin bahwa timnya membutuhkan bek tengah yang lebih berkelas, yang mampu bermain dalam sistem pertahanan yang sedang ia bangun untuk fase berikutnya. Sejak awal pertandingan melawan PSG, Asensio menciptakan peluang bagi Fabian Ruiz untuk mencetak gol pembuka dengan langkah yang naif dan kurang meyakinkan. Sebelumnya, ia melakukan pelanggaran yang berujung penalti melawan Pachuca dan menerima kartu merah langsung melawan Al Hilal. Kesalahan beruntun tersebut benar-benar menghancurkan kepercayaan diri staf pelatih. Meskipun dianggap sebagai talenta muda yang cemerlang dan Sergio Ramos baru, Raúl Asensio kini berisiko besar tersisih dari rencana jangka panjang Real Madrid. Perpanjangan kontrak bek tengah kelahiran 2003 itu juga terhenti dan para direktur olahraga mulai mencari alternatif. Masa depan Asensio di Bernabeu semakin tidak menentu. Luka Modric resmi bergabung dengan AC Milan, awali babak baru usai tinggalkan Real Madrid. Luka Modric resmi melanjutkan petualangan karirnya di Italia. Gelandang veteran asal Kroasia itu diperkenalkan sebagai pemain anyar AC Milan usai meninggalkan Real Madrid. Klub raksasa Serie A tersebut mengumumkan bahwa Modric telah menandatangani kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2026, dengan opsi perpanjangan selama satu musim hingga 2027. AC Milan dengan bangga mengumumkan Luka Modric telah menandatangani kontrak dengan klub hingga tanggal 30 Juni tahun 2026 dengan opsi perpanjangan 1 tahun hingga tanggal 30 Juni tahun 2027, tulis pernyataan resmi di laman klub. Keputusan Milan mendatangkan Modric bukan tanpa alasan. Meski sudah berusia 39 tahun, sang gelandang tetap menunjukkan kelas dan profesionalismenya di level tertinggi sepak bola Eropa. Ia datang ke San Siro membawa segudang pengalaman dan mentalitas juara, dua hal yang sangat dibutuhkan tim asuhan Paulo Fonseca untuk bersaing di Serie A maupun Liga Champions. Modric memutuskan hijrah ke Milan setelah resmi mengakhiri masa baktinya bersama Real Madrid. Klub asal ibu kota Spanyol itu menjadi rumah Modric sejak 2012, ketika ia didatangkan dari Tottenham. Catatan statistik Modric di Real Madrid sangat impresif. Ia tampil dalam 597 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 43 gol, dan memberikan 97 assist. Lebih dari itu, ia turut membantu klub meraih total 28 trofi bergengsi. Koleksi gelarnya mencakup 6 Liga Champions, 4 La Liga, 5 Piala Dunia Antar Klub, dan sederet gelar domestik lainnya. Kehadirannya di AC Milan menambah daftar panjang pemain top yang pernah mengenakan seragam rossoneri. Ia menjadi rekrutan kedua Milan di jendela transfer musim panas ini setelah klub lebih dulu mengamankan jasa Samuel Ricci dari Torino. Meski sudah tak muda lagi, Modric diyakini masih mampu memberikan kontribusi besar, baik secara teknis di atas lapangan maupun secara mental di ruang ganti. Real Madrid umumkan perekrutan Carreras, pemain belakang ketiga. Real Madrid mengumumkan perekrutan pemain anyar, Álvaro Carreras dari klub Portugal, Benfica. Carreras merupakan pemain bertahan, pemain berusia 22 tahun itu jadi pemain belakang ketiga yang direkrut Madrid jelang musim baru. Carreras direkrut dengan nilai transfer 50 juta euro sesuai klausul pelepasan kontraknya. Hal ini membuat Madrid sudah menghabiskan dana 120 juta euro untuk 3 pemain belakang baru mereka. Pemain berusia 22 tahun itu teken kontrak selama 6 tahun atau hingga 2031 mendatang,
Di Madrid, pemain asal Spanyol ini akan bersaing dengan Fran Garcia dan Ferland Mendy memperebutkan posisi utama di pos bek kiri. Carreras sejatinya tidak asing dengan Madrid, ia sempat menimba ilmu di tim usia muda Madrid sebelum bergabung dengan Manchester United tahun 2020. Namun, Carreras tidak pernah melakoni laga resmi bersamamu. Pemain kelahiran Ferrol, Spanyol itu dipinjamkan ke Preston North End, Granada, lalu Benfica yang mempermanenkan masa pinjamannya. Bersama Benfica musim lalu, Carreras bermain dalam 52 pertandingan, ia mencetak 4 gol dan memberikan 5 assist.